Selamat malam Pramal semua, I'm back. Yuk sini rebahan dulu, ditemenin sama film dari Radio Malam ID nih. Hari ini Mimin mau kasih film lanjutan dari film Piranha 3D sebelumnya. Judulnya mirip-mirip sih sama yang sebelumnya. Yang ini judulnya Piranha 3D. Sekarang Mimin mau kenalin dikit nih pemain-pemainnya. Ada Daniel Pennebaker yang meranin jadi Maddie, Matt Bass yang jadi Barry, David Koechner yang jadi Chet, Chris Zilka yang jadi Kyle, Katrina Bowden yang jadi Shelby, dan terakhir Gary Bassi yang jadi Clayton. Jadi di film ini nyeritain tentang ikan-ikan piranha ganas yang nyerang di sebuah waterpark gitu. Loh, gimana bisa itu ikan-ikan piranha masuk ke kolam renang? Penasaran kan? Tahan. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, ngasih lihat kita penampakan setahun kemudian, pasca serangan piranha purba ganas di Danau Victoria yang ada di film sebelumnya. Sekarang, kota itu udah jadi kayak kota hantu. Pada pergi dari kotanya. Danau Victoria juga sekarang dikarantina. Udah tuh, bener-bener jadi tempat terbengkalai. Yang jadi permasalahannya sekarang, kalau piranha-piranha itu bisa muncul di Danau Victoria, nggak menutup kemungkinan bisa aja muncul di tempat lain kan? Oke, masuk ke awal scene-nya nih. Di pinggir Danau Cross, danau yang nggak jauh dari Danau Victoria, ada dua peternak, Clayton sama Moo. Mereka lagi nyari sapi mereka, dan mereka nggak tahu tuh ada telur-telur piranha di situ. Tiba-tiba si Mok sakitan. Taunya cuma kesangkut kakinya. Nah, itu sapi mereka, tapi udah mati. Pas mereka mau tarik, keluar telur piranha dari mulut tuh sapi. Mau ngeliat ada yang gerak-gerak di dalam perut sapinya. Pas dia pegang, kentut tuh sapi sambil ngeluarin telur piranha juga. Dia penasaran, itu tadi yang keluar apa? Dia nyalain korek api. Suenya, gas kentut si sapi kena ke apinya. Jadi meledak deh tuh. Langsung nongol tuh piranha-piranha. Mau diserang duluan. Clayton yang mau nyoba nolong Mo, berakhir sama kayak Mo. Mereka berdua akhirnya tewas gak tersisa di danau itu. Sekarang scene pindah ke sebuah waterpark. Ini Maddie. Dia ini mahasiswi biologi kelautan. Dia pulang ke situ buat liburan musim panas. Ternyata waterpark ini tuh punya dia sama ayah tirinya, namanya Chet. Di sini Maddie kesel sama Chet, gara-gara Chet nambahin tema dewasa ke waterpark itu. Tapi karena Maddie cuma punya hak 49% dari waterpark itu, dia jadi nggak bisa apa-apa. Oke, udah malam nih. Ada pesta. Ada teman-temannya Maddie. Ada Ashley sama Shelby. Ada pacarnya Shelby juga si Josh. Bahkan ini Barry sama Kyle mantannya Maddie juga ada di situ. Shelby sama Josh mau berduaan, jadi mereka berenang di danau. Tiba-tiba ada ikan piranha yang nerobos masuk ke alat kelaminnya Shelby. Aduh, ngilu asli. Si Shelby ngira itu Josh yang main nerobos-nerobos aja. Ya bingung lah si Josh dituduh begitu. Di sisi lain, ada Ashley sama Travis yang baru aja mau mulai enak-enak. Gak sengaja si Ashley nginjak rem tangan mobil van-nya. Mundur deh tuh ke arah danau. Sialnya, si Travis dibogor ke tiang. Dan kuncinya hilang. Ashley keluar duluan. Naik ke atap mobilnya. Mau minta bantuan gitu. Tapi gara-gara itu, piranha-piranhanya jadi masuk ke dalam mobil. Travis yang langsung jadi sasaran. Ashley teriak-teriak minta tolong. Sampai akhirnya dia juga tenggelam dan tewas jadi santapan piranha. Besoknya, si Maddie nyariin Ashley sama Travis yang gak kelihatan. Di situ si Shelby tiba-tiba ngerasa ada yang aneh di badannya, terus muntah. Ini mobil van-nya berhasil ketemu nih sama si Kyle. Tapi pas dibuka kosong. Wow, bener-bener si Travis dimakan abis tanpa sisa ya. Shelby kehilangan banget tuh, secara si Ashley kan teman baiknya dia. Maddie nyamperin Shelby yang lagi duduk sendirian di pinggir danau. Kakinya yang diayun-ayun gitu, ngundang piranha-piranha datang. Hampir aja. Untung gak kena gigi tuh, disundul-sundul itu kayunya. Sampai akhirnya Shelby jatuh ke air. Berhasil naik lagi nih dia. Ya ilah, segala pakai jeblos. Lagi-lagi masih selamat dia. Tapi jembatannya keputus. Shelby ada di sisi satunya. Untungnya dia berhasil loncat. Sekarang malah jadi mereka berdua jatuh lagi ke air. Mereka berenang secepat mungkin ke darat. Dan berhasil.
Buset, itu piranha ikut loncat. Barry datang-datang langsung shock tuh ngeliat piranha itu. Abis itu mereka ngubungin Kyle. Akhirnya Maddie, Barry sama Kyle bawa piranha itu ke ahli kelautan si Carl Goodman. Carl bingung. Danau Cross sama Danau Victoria itu kan gak terhubung. Kemungkinan besar piranha-piranha ini bermigrasi lewat danau atau sungai bawah tanah. Yang lebih ngerinya lagi, bisa ngejebol seng maupun besi. Menurut penelitiannya Carl, piranha-piranha ini kan udah ribuan tahun tinggal di danau dan di sungai bawah tanah ya. Nah, di sana itu penuh sama belerang dioksida dari aktivitas panas bumi. Makanya mereka bisa bertelur. Masalahnya, belerang dioksida bisa muncul di air-air yang ngandung klorin. Jadi bisa aja tuh piranha-piranha jadi pada nyasar ke situ karena dikira itu habitat mereka. Dan ternyata kejawab udah nih. Air dari waterparknya si Maddie emang dibuang itu ke Danau Cross. Pantes aja kalau di sana jadi banyak piranha. Oke, mereka mau balik. Mau ngecek pipa pembuangan waterparknya. Harus sekarang. Soalnya besok waterpark tema dewasanya itu kan udah buka. Jadi bakal lebih banyak lagi orang yang datang. Maddie nyelam sendiri nih. Aman sih. Pas dia balik badan. Datang tuh piranha-piranhanya. Kyle turun bantuin dia. Wah, selamat. Ya, walaupun sempat kegigit dikit kan ya tadi. Di scene lain, Shelby lagi enak-enak nih sama Josh. Awalnya normal-normal aja. Tapi tiba-tiba, piranha yang masuk alat kelaminnya Shelby ternyata masih hidup. Terus ngegigit otongnya si Josh. Duh, dipotong loh itu otongnya sama dia. Astaga. Gak lama Shelby sadar. Dia nemuin si Josh yang masih shock banget. Dengan otong yang udah buntung. Di sini baru tahu nih kita. Si Kyle nerima suap dari Shed buat tutup mulut. Soalnya si Shed itu mompa airnya ilegal dari danau bawah tanah buat waterparknya. Ini tiba-tiba Shelby datang. Dia ngasih tahu Josh motong otongnya sendiri. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Nah, sampai nih di hari pembukaan waterparknya. Datang juga tuh si Deputi Fallon sama mantan juru kamera Andrew Cunningham. Ternyata mereka selamat ya dari serangan piranha di film sebelumnya. Fallon datang ke situ tuh karena dia pengen ngilangin traumanya sama air. Wih, ada bintang tamunya nih. David Hasselhoff, si celebrity lifeguard. Nah, ketahuan juga kan sama Maddie kalau Shed mompa airnya dari danau bawah tanah. Maddie udah bilang, bisa aja ada piranha yang ikut masuk. Tapi si Shed gak percaya ada piranha. Bener kan? Segerombolan piranha masuk tuh ke pipa pompanya. Langsung jebol itu besi saringan airnya. Ada bocil yang kena gigit. Dia nyoba ngasih tahu ibunya, tapi ibunya gak percaya. Dia lapor ke David. Malah dikasih foto plus tanda tangan coba. Ini ada ibu-ibu yang lihat ada ikan piranha di kolam ombak. Dia ngasih tahu Maddie. Maddie langsung nyuruh Shed buat nutup tempat itu. Tapi Shed tetap nolak. Kyle datang sok-sok nenangin Maddie. Padahal mah dia belain si Shed yang udah nyogok dia. Karena masih nyoba peringatin semua orang buat keluar dari air, akhirnya dia diseret keluar sama Kyle. Bener aja, piranha-piranha lain datang. Serangan dimulai. Ngeliat itu semua, Fallon akhirnya bangkit. Dia pakai kaki palsunya, yang ternyata itu ada senjatanya. Ditembakin tuh piranhanya. Sementara itu, si bocil teriak minta tolong. David dengar. Dia langsung nyelamatin si bocil. Akhirnya kepake juga ya dia. Tuh, Shed, lihat tuh. Batu sih kalau dikasih taunya. Kejadian kan? Maddie nyuruh Barry ke ruang pompa buat ngeringin kolamnya. Barry takut terjadi apa-apa. Dia sempet nyatain cintanya lagi ke Maddie. Dan jadi lebih semangat tuh dia. Si Shed malah mau kabur bawa duitnya. Gile nih orang. Dia naik mobil ngebut buat keluar dari situ. Gak sadar dia nerobos tali bendera. Alhasil putus itu kepalanya. Oke, udah dinyalain nih penyedot airnya. Piranha-piranhanya juga banyak yang kesedot keluar. Si Maddie berjuang berenang ke permukaan, minta tolong sama Kyle. Kurang asem ya. Si Kyle gak mau nolong saking takutnya sama piranha. Si Barry nyoba lompat turun, tapi dia kan gak bisa berenang. Naik lagi dia. Duh, mana itu ada piranha yang mau nyamperin Maddie. Pas banget lemparan trisulannya Barry. Selamat si Maddie. Tapi Maddie terlanjur kehabisan napas. Dia pingsan. Pakai bantuan nih biar bisa nyelam. Akhirnya dia berhasil bawa Maddie naik. Kyle akhirnya balik lagi. Beraniin diri buat nolong orang-orang.
Di sisi lain, salah satu karyawan kolam, Big Dave, nuangin klorin ke dalam pipa. Terus dilemparin puntung rokok yang masih nyala. Meledak tuh, ngebunuh sebagian besar piranha. Sayangnya, si Kyle jadi tewas, ketusuk sama Trisula yang tadi buat nusuk piranha itu. Selesai dong ya, pada seneng banget nih. Tiba-tiba Maddie dapet telepon dari Carl. Carl ngasih tahu kalau piranha yang ada di rumah dia berevolusi. Jadi bisa jalan di darat dong itu piranha. Dan itu pas banget. Di depan Maddie sama Barry ada juga piranha yang jalan keluar dari dalam kolam. Si bocil ini datang-datang mau ngerekam tuh piranha. Tiba-tiba dicaplok kepalanya tuh bocil. Ya, itu tadi alur cerita dari film Piranha 3DD. Di akhir filmnya jadi kayak ikan di film Frankenfish ya. Bisa jalan di darat. Ih, ngeri. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.